Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jordi Bagus Saputra dengan NIM 11.3.10.519. Di sini saya akan menerangkan tentang tugas UAS saya, yaitu teori dan implementasi. Pengertian ilmu hukum. Menurut Abdul Rashid Saliman 2004, ilmu hukum adalah ilmu pengetahuan yang objeknya hukum, mempelajari segala hal yang berkaitan dengan hukum, mulai dari pengertian, subjek, objek, tujuan hukum, peristiwa hukum, sumber-sumber hukum, sistematika hukum, hukum positif yang berlaku pada suatu negara yang meliputi antara lain hukum pidana, hukum perdata, hukum lingkungan, hukum ekonomi, dan hukum tata negara. Lalu ada hukum menurut bentuknya. Menurut bentuknya dibagi menjadi dua, yaitu hukum tidak tertulis dan hukum tertulis yang tidak dikodifikasi. Namun hukum yang tidak tertulis itu dibagi dua juga. Ada hukum tertulis yang dikodifikasi. Yang pertama itu hukum tidak tertulis, yaitu hukum yang hidup dalam keyakinan masyarakat, tidak tertulis namun berlakunya ditaati seperti suatu peraturan perundang-undangan, disebut juga hukum kebiasaan. Lalu yang hukum tertulis yang tidak dikodifikasi, yaitu hukum yang dicantumkan dan tersebar dalam berbagai peraturan perundangan. Misal hukum tentang jaminan fidusia, perseorangan terbatas, asuransi. Lalu hukum tertulis yang dikodifikasi, yaitu pembukuan jenis-jenis hukum tertentu dalam suatu kitab undang-undang secara sistematis dan lengkap seperti KUHP, KUHAPER, dan KUHD. Lalu ada sumber-sumber hukum di Indonesia, yaitu ada 7. Yang pertama, undang-undang, peraturan-peraturan yang dibuat oleh penguasa dari tingkat pusat sampai daerah. Yang ketiga yaitu kebiasaan. Yang keempat, jurisprudensi. Yang kelima yaitu traktat atau perjanjian antara negara. Yang keenam yaitu perjanjian. Yang ketujuh, doktrin. Maksud dari undang-undang ialah peraturan negara yang dibentuk oleh alat perlengkapan negara yang berwenang dan mengikat masyarakat. Lalu yang kedua yaitu peraturan yang dibuat oleh penguasa dari tingkat pusat sampai daerah. Yang ketiga ada kebiasaan. Kebiasaan ialah perbuatan manusia mengenai hal tertentu yang dilakukan berulang-ulang, diterima oleh masyarakat, selalu dilakukan oleh orang lain sedemikian rupa sehingga masyarakat beranggapan bahwa memang harus berlaku demikian, dan bila tidak dilakukan maka dianggap telah melanggar hukum yang berlaku. Yang keempat yaitu jurisprudensi, yaitu keputusan pengadilan atau keputusan hakim terdahulu yang dijadikan pedoman dasar dalam memutuskan perkara atau masalah berikutnya. Yang kelima yaitu ada traktat atau perjanjian antar negara, yaitu perjanjian yang dilakukan oleh dua negara atau lebih. Yang keenam sendiri yaitu perjanjian, yaitu suatu peristiwa di mana dua orang atau lebih saling berjanji untuk melakukan sesuatu atau tidak melakukan perbuatan tertentu. Dan yang terakhir, doktrin, yaitu suatu pendapat para ahli hukum terkemuka yang besar pengaruhnya terhadap hakim dalam mengambil keputusan suatu perkara. Doktrin dapat juga dibuat oleh suatu keputusan bersama dari seluruh anggota suatu organisasi atau lembaga untuk kasus tertentu. Doktrin dapat digunakan sebagai besar di dalam pengambilan keputusan dalam suatu organisasi. Doktrin wajib dijadikan pedoman kerja.
Lalu ada jenis-jenis kegiatan usaha. Alam kegiatan bisnis secara garis besar ada 3 jenis bidang usaha. Yang pertama ada kegiatan perdagangan atau komersi. Yang kedua kegiatan industri atau industri. Yang ketiga ada kegiatan jasa-jasa atau servis. Lalu ada hubungan bisnis di Indonesia. Yang pertama yaitu keagenan atau distributor. Keagenan diartikan sebagai suatu hubungan hukum di mana seseorang atau pihak agen diberi kuasa bertindak untuk dan atas nama orang atau pihak prinsipal untuk melaksanakan transaksi bisnis dengan pihak lain. Jadi kriteria utama untuk dapat dikatakannya adanya suatu keagenan adalah adanya wewenang yang dipunyai oleh agen tadi yang bertindak untuk dan atas nama prinsipal. Sedangkan seorang distributor tidak bertindak untuk dan atas nama pihak yang menunjukkan sebagai distributor, atau biasanya supplier atau manufaktur. Seorang distributor bertindak untuk dan atas nama sendiri. Yang kedua yaitu ada franchising atau hak monopoli. Kata franchising berasal dari bahasa Prancis yaitu berarti bebas, atau lebih lengkap lagi bebas dari perhambaan, free from servitude. Dalam bidang bisnis, franchise berarti kebebasan yang diperoleh wirausaha untuk menjalankan sendiri suatu usaha tertentu di wilayah tertentu. Franchise adalah hubungan berdasarkan kontrak lisensi yang menimbulkan cara memasarkan barang atau jasa dengan memberi unsur kontrol tertentu kepada pemasok atau franchisor sebagai imbalan bagi yang diperoleh oleh pihak yang mendapat hak atau franchise untuk menggunakan merek dan nama barang franchisor. Lalu ada penggabungan perseroan terbatas atau joint venture. Dalam pengertian sehari-hari, joint venture sering dinyatakan dengan istilah lain seperti foreign collaboration, international enterprise, dan sebagainya. Pada hakikatnya, istilah tersebut ialah usaha joint venture seperti yang disebut di atas, walaupun multinational enterprise mencakup negara-negara yang lebih besar jumlahnya seperti perusahaan-perusahaan raksasa Amerika, Eropa, dan Jepang yang bekerja sama dengan model-model domestik di mana-mana. Misalnya General Motors, Ford Motors, Standard Oil, General Electric, Hitachi, dan sebagainya. Yang selanjutnya yaitu bangun guna serah atau build, operate, and transfer, sama dengan disingkat BOT. Menurut keputusan Menteri Keuangan nomor 24/248 atau KMK 04/1995 tanggal 2 Juni 1995 disebutkan bahwa yang dimaksud dengan bangun guna serah adalah suatu bentuk perjanjian kerjasama yang dilakukan antara pemegang hak atas tanah dengan investor yang menyatakan bahwa pemegang hak atas tanah memberikan hak kepada investor untuk mendirikan bangunan selama masa penjanjian bangun guna serah atau BOT dan mengalihkan kepemilikan bangunan tersebut kepada pemegang hak atas tanah setelah masa bangun guna serah berakhir. Lalu ada perlindungan konsumen, yaitu ada konsumen dan pelaku usaha. Konsumen sendiri adalah setiap orang pemakai barang dan atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, dan pelaku usaha adalah setiap orang atau badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan usaha di Indonesia, menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi. Lalu ada tujuan perlindungan konsumen. Di sini konsumen juga memiliki perlindungan, yaitu perlindungan konsumen bertujuan untuk memberikan kepastian
dan keseimbangan hukum antara produsen dan konsumen sehingga terwujud suatu keseimbangan, terwujud suatu perekonomian yang sehat dan dinamis sehingga terjadi kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat. Tujuan perlindungan konsumen diatur dalam pasal 3 UPK 8/1999 sebagai berikut. Yang pertama, mengingatkan kesadaran, kemampuan, dan kemandirian. Yang kedua yaitu mengangkat harkat dan martabat konsumen dengan cara menghindarkannya dari ekses negatif pemakaian dan atau jasa. Yang ketiga yaitu meningkatkan pemberdayaan konsumen dalam memilih, menentukan, dan menuntut hak-haknya sebagai konsumen. Yang kelima yaitu menciptakan sistem perlindungan konsumen yang mengandung unsur kepastian hukum dan keterbukaan informasi serta akses untuk mendapatkan informasi. Yang terakhir yaitu keinginan yang hendak dicapai dalam perlindungan konsumen adalah menciptakan rasa aman bagi konsumen dalam memenuhi kebutuhan hidup. Dalam menegakkan hukum, perlindungan diperlukan pemberlakuan asas-asas yang berfungsi sebagai landasan penempatan hukum. Lalu, hak dan kewajiban konsumen. Istilah perlindungan konsumen berkaitan dengan perlindungan hukum dengan keinginan untuk memberikan perlindungan terhadap kepentingan konsumen. Maka kepentingan-kepentingan itu dirumuskan dalam bentuk hak secara umum. Dapat 4 hak dasar konsumen yaitu diakui secara internasional, yaitu yang pertama, hak untuk mendapatkan keamanan, the right to be safe. Yang kedua yaitu hak untuk mendapatkan informasi, the right to be informed. Yang ketiga yaitu hak untuk memilih, the right to choice. Yang terakhir yaitu hak untuk didengar, the right to be heard. Lalu selanjutnya yaitu ada kewajiban konsumen. Sedangkan kewajiban konsumen diatur dalam pasal 5 UU PK 8/1999 yaitu sebagai berikut. Yang pertama, membaca atau mengikuti petunjuk informasi dan prosedur pemakaian atau pemanfaatan barang dan atau jasa demi keamanan dan keselamatan. Bertikad baik dalam melakukan transaksi pembelian barang dan jasa, membayar sesuai dengan nilai tukar yang dipastikan, mengikuti upaya menyelesaikan hukum sengketa perlindungan konsumen secara patut. Lalu ada hak pelaku usaha. Di konsumen ada hak pelaku konsumen dan di usaha juga memiliki hak pelaku usaha. Hak pelaku usaha diatur dalam pasal 6 UU PK 8/1999 yaitu sebagai berikut. Hak untuk menerima pembayaran yang sesuai dengan kesepakatan mengenai kondisi dan nilai tukar barang dan atau jasa yang diperdagangkan. Yang kedua yaitu hak untuk mendapat perlindungan hukum dari tindakan konsumen yang beritikat tidak baik. Hak untuk melakukan pembelaan diri sepatutnya di dalam penyelesaian hukum sengketa konsumen. Lalu selanjutnya kewajiban pelaku usaha. Sedangkan kewajiban pelaku usaha diatur dalam pasal 7 UU PK 8/1999 yaitu sebagai berikut. Yang pertama, beritikat baik dalam melakukan kegiatan usahanya, memperlakukan atau melayani konsumen secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif. Yang ketiga yaitu menjamin mutu barang dan atau jasa yang diproduksi atau diperdagangkan berdasarkan ketentuan standar mutu barang dan atau jasa yang berlaku, memberikan kompensasi ganti rugi apabila barang dan jasa yang diterima atau dimanfaatkan konsumen tidak sesuai dengan perjanjian kerja.
Yang pertama, perjanjian kerja didefinisikan secara umum sebagai perjanjian antara pekerja dengan pengusaha atau pemberi kerja yang memuat syarat-syarat kerja, hak, dan kewajiban para pihak. Yang kedua yaitu perjanjian kerja didefinisikan secara lebih detail dalam BW sebagai suatu perjanjian di mana pihak yang satu, pekerja, mengingatkan untuk menyerahkan tenaganya kepada pihak lain yaitu majikan atau pengusaha dengan upah selama waktu yang tertentu. Lalu ada unsur-unsur perjanjian kerja. Yang pertama yaitu pekerjaan. Ada 4 unsur perjanjian kerja, yaitu pekerjaan, pelayanan, dan waktu tertentu. Dan terakhir upah. Yang pertama yaitu pekerjaan. Tentang tenaga kerja berkewajiban melaksanakan satu pekerjaan yang diperjanjikan dan menjadi prestasinya. Yang kedua yaitu ada pelayanan. Pekerja haruslah tunduk pada perintah orang lain, yaitu pihak pemberi pekerjaan atau majikan. Karenanya pekerja harus melayani majikan dengan bekerja yang baik. Yang ketiga yaitu waktu tertentu. Hubungan kerja yang timbul haruslah dilakukan dalam waktu yang telah ditentukan di dalam perjanjian. Yang terakhir yaitu upah. Majikan sebagai pihak pemberi kerja wajib pula memenuhi prestasinya, yaitu membayar upah kepada tenaga kerja sebagai imbalan prestasi atas pelaksanaan pekerjaan. Berlaku prinsip no work no pay, di mana upah tidak dibayar bila buruh atau pekerja tidak melakukan pekerjaannya. Berakhirnya perjanjian kerja itu karena beberapa sebab, yaitu pekerja meninggal dunia, lalu berakhirnya jangka waktu perjanjian kerja. Yang ketiga itu putusan pengadilan atau putusan atau penetapan lembaga penyelesaian perselisihan hubungan industrial. Yang keempat, adanya keadaan atau kejadian tertentu yang tercantum dalam perjanjian kerja, peraturan perusahaan, perjanjian kerja bersama. Oke, baik teman-teman, sekian presentasi tentang materi teori dan implementasi hukum bisnis dari saya. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.